Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua ya yang saya hormati. Ini ada Kabid PPA 1 dan para kepala seksi juga ada nih perwakilannya, semua staf ya, Kanwil Sumbar. Baik, terima kasih. Kita berjumpa kembali di apa ini ya? Kita namai mestinya forumnya nih, forum apa gitu ya? Ya ini kan forum. Kalau bisa kita lanjutkan saja ya semacam forum diskusi pekanan gitu ya, sharing terutama untuk meningkatkan kompetensi kita gitu, paling tidak menyamakanlah semuanya punya dasar kompetensi yang sama, terutama kompetensi teknis terkait dengan tugas Kanwil dan menjadi regional chief ekonomis ataupun tugas-tugas lain dalam penyusunan kajian, khususnya di dalam mengolah data dan bagaimana kita mengasah untuk bisa untuk melakukan analisis. Baik, nanti ini saya pikir gitu tadinya saya mau langsung menyampaikan materi-materi gitu ya teknis. Tapi saya lihat kan teman-teman ini sudah banyak yang bisa juga saya lihat itu terlihat dari kajiannya sudah cukup baik saya ininya ya, baik KFR maupun RPA. Untuk itu mungkin kalau boleh metodenya juga ada sesi sharing gitu ya, bagaimana selama ini mengolah data lah paling tidak dan menyajikan dalam laporan-laporan kita. Nah dari situ kita bisa perbaiki sama-sama gitu apa yang kurang. Nah tadinya siang ini saya akan ini juga termasuk salah satu apa namanya ya tools yang sangat mendasar di dalam mengolah data, yaitu mengolah data yang banyak itu menjadi lebih sederhana dalam bentuk rekapitulasi, dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, yaitu dengan menggunakan pivot table gitu ya. Nah teman-teman kayaknya sudah pada ini gitu ya, mungkin saya kira bisa, tapi kalau memang ini nggak apa-apa nanti kita ini kan kita demonstrasikan, termasuk mungkin yang sudah bisa barangkali ada fungsi-fungsi gitu ya, ataupun tools yang ada di Excel itu yang mungkin belum pernah digunakan, padahal saya kira mungkin juga berfungsi gitu ya, berfungsi apa bermanfaat untuk kita gunakan, paling tidak bisa menghemat waktu ketika kita mengolah datanya. Nah itu yang saya ini mungkin nanti ini. Nah mungkin siang ini tadi saya pesan Mas Lugas gitu ya. Nanti apakah sore ini kalau belum siap ya mungkin minggu depan saya minta tolong Pak Fir ya, teman-teman PA1 juga sharing lagi tuh bagaimana ini, sehingga akan kelihatan juga di mana yang masih kita bisa sama-sama perbaiki. Nah kemudian ada satu hal yang ingin saya sampaikan dari hasil Pak Harto, maaf Pak Harto, potong sebentar. Ya. Mungkin kalau PPA 1 ditunda dulu, Pak, karena banyak yang terpapar COVID, jadi mungkin kondisinya mungkin nunggu 2-3 minggu dulu lah, sampai semuanya udah fit semua, baru nanti sharing. Karena tinggal Teddy sama Ezra yang cuma 2 itu aja. Saya kira mungkin ya karena ini dari kita untuk kita istilahnya ya memang tetap butuh disiapkan bahan-bahan sehari-hari saja ya, sharing seperti ini ya. Karena tidak kan internal saja ya, nanti kita ini boleh takut ini aja Mas, beda-beda kan, ada yang saya tanyain teman-teman, ada yang pusing, ada yang sampai mual, ada yang sampai sesak. Jadi beda-beda itunya. Minggu depan ya Pak Sir ya mungkin ya ininya. Minggu depan mungkin belum Mas, nunggu itu belum. Iya, kan nunggu apa? Nunggu ya, nanti kita 14 harinya selesai dulu Mas.
sampai benar-benar fit ya gitu ya. Selesai 14 hari udah mulai kelihatan kan. Mungkin itu. Kalau gitu nanti ini aja diatur kalau sudah fit ya ininya. Baik, mungkin sebagai pengantar, kemarin kan saya mengikuti dan juga bahkan mempresentasikan hasil KFR ya, khususnya untuk sektor unggulan ya. Itu ya Mbak Lucy ya? Iya Pak. Ya, sektor unggulan untuk wilayah Sulawesi, Bali, NTT, dan Mama Papa, Maluku, Papua. Ya. Nah di akhir sesi kemarin itu akhirnya seharian kan sampai sore hari gitu. Ya, seharian di akhir sesi itu ada komentar ataupun apa ya komen lah ataupun sharing dari analis di BKF gitu ya, analis di BKF. Mungkin saya sampaikan. Saya nyatet tapi lupa nyatetnya di mana ya. Nah ini nih ketemu nih ya. Ada beberapa hal yang mungkin ini mumpung saya ingat gitu ya. Nah, yang pertama gitu ya. Ini saya kira mungkin tidak hanya KFR juga lah. Saya kira untuk RPA masih relevan gitu. Yang pertama analisis sektoral gitu ya, sektoral atau sektor itu kan seperti pembagian PDB berdasarkan lapangan usaha gitu ya. Nah analisis sektoral itu kalau secara agregat ini tidak bisa menyajikan informasi yang terlalu banyak manfaatnya gitu ya, hanya global gitu ya. Mungkin saya kira juga mungkin di PAPK juga begitu. Jadi ini kemarin usahakan ketika kita menyajikan gitu ya, kalau mungkin RPA ada belanja per jenis belanja gitu ya. Realisasi per jenis belanja. Nah, ini juga begitu, realisasi belanja untuk sektor-sektor gitu. Nah, kemarin ininya disarankan ketika mulai kita lakukan pendalaman di sektor tersebut gitu ya. Katakanlah satu sektor potensial, satu sektor itu tinggi realisasinya. Jadi kita lakukan terus pendalaman gitu. Di kenapa ini tinggi gitu ya. Artinya butuh lagi analisis yang lebih mendalam di sektor tersebut. Kenapa ini tinggi, kenapa ini rendah gitu ya. Nah ini tentu perlu data-data lain yang mendukung atau yang bisa menjelaskan kenapa sektor tersebut tinggi, sektor yang lain rendah, gitu ya. Nah demikian juga ketika kita membahas mengenai realisasi belanja, baik belanja APBN maupun APBD. Jadi harus lebih lebih mendalam, lebih mendetail, gitu. Dan mungkin ada data-data yang semuanya kita tidak punya, nah itu tantangannya barangkali yang menjadi tantangan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, nah untuk melengkapi analisis juga gitu ya, kan sering kali juga ada isu-isu menarik gitu ya. Yang kemarin ya misalnya yang sering muncul di permukaan adalah banyaknya dana Pemda yang mengendap di bank. Nah ini juga mungkin juga perlu dicermati. Nah datanya mungkin pendekatannya kalau bisa sih dapat datanya ya. Kalau di JPK mungkin ada itu ya. Nggak tahu saya di menu SIKD atau menu yang lain apakah dimungkinkan gitu ya. Mungkin pendekatannya kalaupun tidak ada dalam periode tertentu kan bisa dihitung sebetulnya selisih antara dana transfer ke daerah dengan penyerapan yang ada di daerah sendiri, di BUD gitu ya. Itu mungkin salah satu pendekatan. Nah, kalau tidak dapat
data mengenai jumlah dana Pemda yang disimpan di bank. Itu pendekatan lain. Nah, ini juga menjadi umum ya metode yang umum ketika kita tidak bisa mendapatkan satu data ya untuk mendalami satu permasalahan gitu ya. Kita mungkin bisa pakai pendekatan data-data yang lain yang bisa mendekati persoalan yang sedang kita dalami. Nah, itu mungkin yang ini disampaikan kemarin. Ada banyak poin itu yang sempat saya catat gitu ya. Nah, pas lagi tidak nyentuh gitu ya. Itu ininya. Nah, dari analis dari ya, BKF. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk ini. Nah, selanjutnya kalau Mas Lugas sudah siap, silakan Mas Lugas. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Harto dan Pak Firbana dan teman-teman sekalian. Jadi pada sesi yang kedua ini saya spesifikkan kita akan membahas tentang memproses data dan visualisasi general. Jadi kita pengen, misalnya kita lagi ada suruh membuat PPT oleh Pak Kanwil atau Pak siapa. Jadi kita sebaiknya sebagai istilahnya pekerjaan yang kolaborasi itu menggunakan data yang sama. Jadi dari misal RP dalam jutaan atau dalam miliaran seperti itu. Jadi biar nanti konsisten dan nanti Pak Budi kalau lagi ngompel nggak pusing dan nggak banyak ngedit-edit lagi. Gitu. Oke. Nah, pada kali ini saya mau membahas tentang yang pertama fungsi Excel ya, bagaimana memproses data di Omspan. Ya, seperti yang kita tahu bahwa data di Omspan itu kalau kita download di Excel nanti itu jadi kolom-kolomnya itu aneh. Jadi perlu beberapa penyesuaian agar kita bisa mengolah data di Omspan tersebut. Terus yang kedua akan mengolah data di SIKP dengan pivot chart. Ini biasanya Mas Wisnu ya. Jadi biar lebih enak, lebih gampang kita menerjemahkan data yang kita ambil dari SIKP, kita gunakan nanti pivot chart. Nanti yang ketiga itu adalah generalized data visualization. Nah, ini yang seperti yang tadi bilang di awal tadi, bahwa kita itu perlu menstandarisasi bagaimana kita akan membuat PPT. Apalagi PPT itu kita buat secara kolaborasi. Nanti kita bisa diskusi di yang ketiga ini. Oke, saya kira, oh ya, kalau misal saya nanti ngomongnya terlalu cepat atau terlalu kurang jelas, nanti bisa langsung dipotong saja ya, Bapak-bapak dan rekan-rekan sekalian. Baik, yang pertama, kita mau ngambil data di Omspan ya. Nah, seperti yang kita tahu, Omspan itu tampilannya seperti ini. Ini saya ambil contoh di tahun anggaran 2021 ya. Di sini ambil contoh aja, saya mau ngupdate pagu dan realisasi belanja di dana dekonsentrasi. Seperti yang biasa ditampilkan PPA 1 ketika kita mau ngasih PowerPoint ke Pak Kanwil ya. Nah, jadi yang pertama kita login di Omspan saja. Kemudian kita ambil aja di sini belanja realisasi. Pagu dan belanja realisasi per Satker. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita filter dari Januari sampai Desember. Nah, kita download file Excel-nya.
Nah, tampilannya kalau kita lihat itu pasti kayak gini ya. Ini kita udah lihat di ini ya, di Excel-nya ya, di tampilan monitor di teman-teman sekalian, bahwa tampilannya itu kayak gini. Jadi ini nah kayak gini. Di sini tuh merger semua. Di 5678 itu di merger. Nah, baru pemisahan pagu, realisasi, dan presentasi itu di sini. Ada 4 kolom. Nah, kita pengen data ini dapat kita langsung ambil ya. Karena kalau misal nih kita mau ngambil kalau di dana dekonsentrasi itu kan cuman ada, kalau nggak salah berapa ya? Iya, 999. 38 ya? Ada 38 satker dana dekonsentrasi. Nah, tapi kan di satker di belanja, seluruh satker di Sulber itu ada berapa ya itu? Banyak ya, 900-an ya. Nah, kalau kita mau ngambil satu-satu di Umspan itu kan agak text time ya, dan malas sebenarnya. Nah, ada beberapa cara nih yang sempat saya pakai beberapa waktu lalu biar lebih cepat dan lebih enak. Jadi kalau misalnya nanti ada dari teman-teman PA1 yang punya cara lebih cepat lagi dan lebih gampang, nanti bisa di-share aja ya. Ini saya sebagai referensi aja dan sebagai refreshing aja fungsi-fungsi Excel yang kita gunakan untuk Omspan. Baik, yang pertama kita olah dulu di data Omspan ini agar editable. Yang pertama kita delete dulu 2 kolom ini, 1 dan 2, karena ini nggak penting ya. Delete lagi. KPPN kita delete aja. Ini kita sesuaikan aja apa yang kita butuhkan. Nah, ini KPPN saya nggak butuh, jadi saya hapus saja. Nah, di sini saya pengen ini tuh bisa langsung lurus ke sini gitu, dan bisa langsung nanti kalau di fill up itu nanti bisa langsung ngambil gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita blok aja. Terus kita unmerge. Nah, kita di sini kan udah kosong-kosong nih. Jadi nanti kalau misal ini ke sini, kalau di VLOOKUP itu nanti bisa, misal kita mau ngambil berapa belanja barang yang telah realisasi. Jadi kita nanti kalau di VLOOKUP itu langsung ngambil ke sini, kayak gitu. Nah, caranya adalah kita isi dulu yang blank-blank ini dengan isian di atasnya nih. Ini misal Kejaksaan Negeri Majene ya, ini kan pagu, realisasinya kosong. Di kolom ini kosong, ini kosong, kosong. Nah, kita pengen ngisi ini dengan nama Kejaksaan Negeri Majene yang di atasnya lagi. Nah, caranya gimana? Caranya kayak gini. Klik di sini, di Finance Select ya. Go to Special. Nah, kita ambil nih blank. Kita klik OK. Nah, terus kita klik di sini. Nah, di kolom keempat ini ya, B4. Terus kita ketikkan fungsi kayak gini, sama dengan di atasnya. Nah, kita klik Ctrl dan Enter. Nah, jadi semua toh. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa main-main di sini lebih enak lagi. Oke, kita misal pengen ngupdate data di dana dekonsentrasi. Bentar. Nah, dana dekonsentrasi itu kayak gini ya.
Saya nggak tahu kemarin Mas Ezra itu ngambil ini tuh apakah satu-satu gitu, ataukah dia pakai fungsi Excel juga ya? Karena saya tanya bisa nggak Mas, katanya lama gitu, dari pagi katanya harus bikinnya. Oke, jadi gini ya, kita pengen ngupdate data ini. Nah, caranya adalah kita ambil aja kode satker di sini. Nah, ini kita copy. Kita copy ke sini, kode satker. Bukan ini. Kayak gini. Nah, kelihatan ya? Belum berubah. Nah, ini ya. Udah kan? Ya, Mas. Kelihatan? Nah, ini kan satker dikonsentrasi semua ya ini. Dari PPT-nya Mas Ezra kemarin. Nah, kita pengen ngupdate pagu dan realisasi ini dengan cara VLOOKUP aja. Kita hapus dulu. Balik lagi ke tadi ya. Sebenarnya ini agak dua jalan. Yang pertama kita bikin dulu kode satker di sini. Nanti kalau misalnya ada yang saya udah pindah sheet tapi belum kelihatan di monitor, silakan bilang saja ya. Kita ambil berdasarkan di sini ya. Kita masukkan rumus. Saya mau ngambil kode satker tok. Nah, kita masukkan rumus mid aja. Sini, teks yang ini, kita mulai dari 5 angka setelah 5 angka dari kiri. 006 minus. Nah, kita mulai dari 0. 008 306. 5 ya. Ada 6 karakter. Nah, berarti kita udah dapat kode satker. Nah, kita mau ngambil pagunya. Saya mau ngambil pagu ya. Nah, karena kita mau ngambil pagu ya, maka kita perlu istilahnya kalau mau VLOOKUP itu ada sesuatu yang sama dengan tabel array-nya. Kita di sini bikin sheet bantuan aja. Kita bikin sheet bantu di sini. Kita gabungkan kode satker ini dengan pagu. Bisa pakai rumus dan atau rumus concatenate ya. Saya di sini pakai rumus dan aja yang gampang. Rumusnya itu sama dengan ini ditambah dengan pagu. Sorry. Kita kunci. Nah, ini. Pagunya dibikin huruf besar aja, karena di tabel array nanti juga hurufnya besar. Satu lagi untuk realisasi. Copy aja. Ini diganti A1. Sorry, A2. Nah, ininya diganti
ABCDEF. F2. Relasinya diganti huruf besar. Nah, kita mau ngambil pagu dan realisasi. Oke, jadi di awal yang ini kita anggap sebagai array ya, tabel array-nya. Nah, ini kita bikin bantuan lagi, insert di sini. Sama dengan pakai rumus yang sama tadi ya, concatenate atau dan. Sama dengan tabel ini ditambah dengan tabel itu. Nah, ini ya. Ini kita copy ke bawah aja. Nah, kita mau ambil pagu dulu di sini. Kita copy ke bawah juga. Pagu, realisasi, presentase, sisa. Nah, kita mau ngambil, kalau di dekonsentrasi itu namanya barang tok ya, belanja barang tok, pegawai nggak diambil. Silakan dikoreksi kalau salah ya, saya kurang paham juga. Jadi kita mau ngambil pagu ya, pagu barang di sini. Oke, kita kembali ke yang tadi. Diklik sini, pagu. Nah, kita masukkan rumus VLOOKUP aja. Langsung ke VLOOKUP. VLOOKUP. Lookup value-nya di sini karena kita pengen ngambil itu pagu. Kemudian kita ambil ke table array. Nah, table array-nya ini kita pakai yang tadi. Table array-nya. Ini table array-nya ya. Kita sampai ke belanja barang aja. Nah, kita cuma butuh belanja barang. Sampai bawah. Nah, kita kunci jangan lupa. Baru kita mau ngambil kolom keberapa. Hitungnya dari kita mau ngambil kolom di F. Belanja barang itu di kolom F ya. Di kolom F berarti kita ambil kolom keempat. Kita ambil kolom keempat. Pause. Nah, apakah ini sama? Coba kita cek aja. Di sini saya ngambil dinas tenaga kerja ya dengan kode sakra 340 340020. Coba kita cek. Nah, coba kita cek 340 20 ya. Kode sakra 340 begini ya. Kan. Ada. Tiga empat oh salah satu. Nah ini ya. Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Pagunya berapa? 374-702-702-000. Apakah sesuai? Kita cek lagi. Di sini ya ternyata sesuai. Nah, untuk realisasi kita gunakan logika yang sama ya. Cuman ini kita ambil nanti di ininya. Kita copy aja biar lebih simpel ya. Copy rumus di sini. Paste formula. Nggak bisa. Oke, copy sini aja. NA ya, kenapa NA? Karena kita salah rumus. Karena saya salah rumus. Ininya harusnya C.
Karena tabel R-nya tadi di C ya. Nah, realisasinya 289.200. Oke. Ini sebenarnya kita cuma perlu bikin di atasnya aja nih. Kita nggak perlu nyampe bawah. Tinggal di copy aja. Nah, copy. Ini di copy. Bawahnya juga di copy. Ini juga di copy. Selesai kan? Terus kita tinggal merapikan Excel kita. Ini kita delete. Kita copy jadi copy number dulu, biar ini bukan formula ya. Biar aja kalau kita hapus di kolom C dan D ini nggak berubah. Nah, ini udah number. Yang C dan D kita hapus aja. Ini. Nah, realisasinya persentase realisasi kita bikin rumus baru sama dengan realisasi per pagu. 17-18% sampai bawah. Nah, supaya kita ini kan memvisualisasi data ya, jadi kita bikin angka-angka ini lebih enak dilihat lagi ya. Jadi kita bikin dalam miliaran aja. Kenapa dalam miliaran? Karena di sini tuh paling gede itu satuannya miliar ya, bukan juta. Kalau kita bikin miliar nanti angkanya lebih simpel. Jadi kita blok dulu, kemudian kita permap dengan cara ini custom. Nah di sini kita klik 3 kali ya. Kita klik titik 3 kali. Kalau titik pertama itu 1000, titik 2 itu juta, titik ketiga itu miliar. Oke, udah ini ya, titiknya 3. Klik OK. Kayak gini. Nah, kita bikin lagi ini dalam 0,2 angka desimal biar lebih cantik. Itu 2. Nah, ini satunya dalam miliar ya. Jadi kan di sini kalau kita lihat kayak gini kan lebih simpel dan lebih enak untuk dipresentasi ya. Nah, kita tinggal ngasih judul aja. Dan penyerapan dekonsentrasi. Di Barat. Tanggal 30 Juni ya sekarang, 30 Juni 2021 dalam miliar. Oke. Terus kita merger. Kita bikin agak gede. Terus kita bikin warna-warnanya yang bebas ya, sesuai selera ya. Saya di sini bikin merah aja. Nah, data ini tinggal kita copy paste ke Excel. Misal kita mau ini, ya kita tinggal copy paste sampai 20 atau berapa sesuai dengan selera kita masing-masing ya. Terus kalau kita misal pengen lihat realisasi tergede dari dana dekonsentrasi ya, kita tinggal di sort filter aja dari yang largest to smallest di sini. Kita expand, sort. Nah, kita bisa tahu bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat itu dia realisasinya tertinggi dengan 68,86%. Rendah siapa? Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat masih 0. Oke, tadi untuk apa ya, olah data di Omspan biar lebih enak dan lebih cepat ya. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Harto. Silakan Pak Harto. Masih mute Pak sepertinya. Ya. Lupa tadi saya mute ya. Ya, Pak Edi. Pak Edi sudah ulang itu. Saya record Mas, tenang aja Mas. Nanti Mas Wisnu bisa lihat. Saya ini sebenarnya ingin teman-teman langsung kalau ini gitu ya bisa sama-sama komentar. Kalau perlu diulang silakan. Maksud saya ini kan kalau yang sudah paham mudah-mudahan semakin mahir lah gitu ya ininya. Dan ini memang harus dilatih gitu karena kalau enggak ya lupa lagi biasanya.
Lupa lagi gitu ya Pak Fir ya. Lupa semua Pak Harto. Nah, makanya ini lewat forum ini gitu ya. Ini sama-sama gitu ya. Kita mengulang lah kalau yang pernah bisa, mudah-mudahan ini lagi kan gitu ya. Yang sudah bisa nanti lebih mahir. Karena memang ini harus terus dilatih gitu ya. Nah, kalau ada permintaan data seperti ini, bagaimana caranya gitu? Tidak hanya bisa tapi bisa dan cepat gitu. Sekarang kan begitu kan? Bisa, cepat, dan tepat, akurat gitu kan. Nah itu yang ini, apalagi ya kita ini kan kalau diminta itu hitungannya bukan lagi kadang-kadang hari, kadang-kadang bisa jam saja gitu. Minta ini, dipikirnya kan mudah gitu kan. Nah di sela-sela itu makanya kita forum seperti ini kita ingin ini gitu ya, sama-sama sharing. Nah itu mungkin salah satu ini sebetulnya saya ini apa namanya tadi ya Mas Lukas sudah mendemonstrasikan lah bagaimana menggunakan beberapa fungsi ya di Excel ya termasuk tadi belum sempat pivot ya, baru penggunaan apa lookup, tapi ada fungsi apa tadi goto itu juga saya juga baru ini juga itu. Gitu. Jadi sebetulnya di Excel itu banyak sekali tuh fungsi-fungsi yang sebetulnya bisa mempercepat gitu ya pekerjaan kita gitu ya, pekerjaan kita. Sebetulnya saya ingin ngambil dari Mebe tapi nggak bisa connect nih di kantor juga kan nih. Nggak bisa. Kalau kata Pak Budi itu Omspan lebih update Pak. Ya, memang lebih update, cuma dari struktur data lebih mudah datanya Mebe gitu. Itu tadi datanya Mebe gitu ya. Sebenarnya ini sih Pak, apa ya istilahnya cara biar lebih cepat. Ya, saya awalnya emang suka Mebe, tapi setelah dikasih tahu Pak Budi lebih update Omspan ya sudah saya ganti Omspan saja. Kadang-kadang kan selisih sehari. Jadi kadang-kadang untuk kebutuhan tertentu, untuk kemudahan memang ini gitu ya mudah untuk mengolah dari Mebe karena dia satu rekod satu baris gitu ya istilahnya ya ininya memang sudah berbentuk matriks gitu. Sementara kalau di span ada beberapa yang ada di merge gitu ya ininya. Cuman kalau untuk dikonsentrasi itu tadi saya kurang tahu ya di Mebe itu bisa langsung ambil enggak ya? Mungkin bisa ya. Begini, ini kadang-kadang yang perlu saya kalau boleh saran, entah sudah dilakukan atau belum. Jadi teman-teman kalau di PA1 bisa menggabungkan referensi atau data dari Mebe. Kan satker itu sudah punya statusnya ya DK dan TP atau KP, dan itu ada di Mebe gitu ya. Dan saya kira setiap kode satker itu unik dengan salah satu, nggak mungkin satu satker itu punya dua kewenangan atau dua jenis DIPA. Nah itu bisa digabungkan dan kalau kita pengen update dengan data Omspan, datanya Omspan tapi bisa dilengkapi, ditambahkan nanti dengan referensi dengan menggunakan lookup tadi ya. Menggunakan lookup tadi ditambahkan satu kolom kewenangan. Jadi setiap kode satker dan tentu nama satkernya ya yang unik kan kode satkernya. Jadi kode satkernya itu bisa diambilkan referensi tabel dari Mebe itu yang sudah ada kewenangannya ya TP, KP, BK ya. Nah untuk dipasangkan. Jadi sewaktu-waktu nanti diminta yang update pakai data Omspan gitu ya, itu juga nanti bisa cepat juga ininya. Nah, ini saya mau ini, ataukah mungkin sudah pernah dilakukan ya teman-teman PA1? Siapa yang bergabung nih? Mas Haris ya Pak Irian? Ada bergabung ya? Ya sudah Pak. Biasanya pakai Mebe tuh. Ini Haris sudah ada nih, silakan Haris. Ya, silakan. Apa kesulitannya termasuk ini? Sharing saja kita di sini. Nah, kalau ini. Ya, silakan Mas Haris. Apa ininya? Apa namanya? Pengalamannya selama ini atau kesulitannya juga, silakan. Ya, terima kasih Pak. Untuk pengalaman ngolah data, sebenarnya yaitu karena Mebe sama Omspan kan cuma beda sehari, tapi bakal kerasa banget kalau minta datanya hari Senin pagi. Itu jadinya
yang di Maybe baru update sampai Jumat itu, sampai Jumat sebelumnya. Kalau Ombudsman bisa sehari. Cuma untuk sampai selama ini dari saya September akhir sampai sekarang, kalau dimintai Pak Imik untuk membuat materi, saya selalu ambil dari Maybe, karena perbedaan beberapa hari dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan anggaran, misalnya kalau kunjungan ke agama, ke Polri dan lain-lain, itu emang ada gap hari, jadinya nggak terlalu signifikan lah untuk besaran realisasinya sampai tanggal hari itu juga. Hanya nanti di presentasinya dicantumkan data diambil dari Maybe sampai dengan tanggal segini. Jadinya dari Satker juga bisa konfirmasi, oh ini datanya baru sampai segini karena saya kemarin udah realisasi tapi kok belum tercatat. Itu nanti bisa jadi pembetulan lah kalau ini datanya sampai tanggal segini. Karena di Maybe juga lebih lengkap, Pak, lebih mudah untuk tinggal data mentah dibersihin, dikasih pivot, udah dimainin, bisa lebih banyak variasinya. Tidak perlu banyak. Kalau tadi kan banyak bantuan itu kan. Kalau Omspan ya mungkin karena emang keterbatasan pemisahan dari Omspan nggak lebih detail daripada Maybe, jadinya emang perlu banyak effort tadi untuk ngolah data dari Omspan. Gitu Pak Harto. Baik. Ya, memang ada sedikit ini ketika ini datanya digabung, presentasinya digabung. Bagi ini itu ya, digabung antara katakanlah satu berasal dari Maybe, satu dari SPAN. Nah, dalam hal misalnya APBN ada data APBD. Nah, kalau data APBD-nya banyak ngambil dari Omspan, kalau APBD ya memang beda ya ininya. Kadang-kadang gini, secara total kita juga sering menyajikan itu Pak, ini secara total pengen disajikan dulu Pak Kamil itu total yang APBN dan APBN berapa pagu realisasi, kemudian total yang APBD transfernya maksudnya berapa pagu dan berapa realisasi. Nah, kalau ininya berbeda, nah, itu kadang-kadang sedikit ini. Kalau cuma selisih koma mungkin nggak ini, walaupun sumbernya tetap bisa disampaikan kenapa perbedaan itu gitu ya. Itu ininya. Nah, tapi sebetulnya sih nggak terlalu ini satu ini ya, satu hari sebetulnya. Tapi yang penting sumbernya ini. Cuma ada kadang-kadang ketidakkonsistenan kalau sumber datanya berbeda karena lag itu tadi. Itu mungkin catatan saja sih ininya. Memang dari sisi pengolahan paling mudah memang pakai Maybe karena sudah terstruktur gitu ya ininya. Ya betul Pak. Ya, tapi tantangan juga itu bagaimana kita menggunakan Omspan, tapi juga bisa mudah gitu. Itu tantangannya sebetulnya. Misalnya pakai Omspan ya, tapi mudah juga. Nah itu tantangannya. Makanya salah satunya tadi saya ini gitu ya. Nah, data-data di SPAN kalau bisa diatur polanya atau pola mengolahnya gitu ya. Nah, mungkin dibuat template-nya atau step-stepnya. Nah, itu bagaimana bisa cepat, termasuk menambahkan itu tadi saya bilang kalau di Omspan itu nggak ada tuh dekon TP ya, kode lokasi tidak ada. Nah, ya yang ini. Baik, mungkin saya ini dulu Pak Imas juga. Sini ada beberapa teman-teman ini nanya, bagaimana caranya tadi ada yang mungkin terlalu cepat itu, yang Oh iya Pak, ini ada request dari Pak Wisnu juga nih, langsung dikirimin file suruh bantuin nih. Ya sudah saya langsung aja nih. Ini saya ambil dari Mas Wisnu, nggak apa-apa ya saya share ya Mas. Mas Wisnu, IKPA-nya Mas ini saya share nggak apa-apa ini? Ya nggak apa-apa. Nah ini IKPA-nya Mas ini ya, dari Mas Wisnu. Tadi tanya Pak Firbana dan Mas Ardi ya.
kurang tadi kecepatan kayak saya jelasinnya memperagakan di cara agar di atasnya itu ikut lagi. Nah, ini kan merger ya, 5678 ini merger. Tapi di sini itu nggak merger. Nah, kita pengen ini tuh juga nggak merger dan biar lebih enak diedit. Oke, yang pertama kita blok dulu, Pak. Mas Ardi. Ini kita blok. Jangan sampai sini ya, sampai sini aja. Sampai bawah, Ctrl Enter ya. Klik Ctrl Enter secara bersamaan. Ya, kalau nggak bisa, ya udah manual aja. Oke, sampai bawah ya. Di Unmerge, klik sini. Nah di sini ya tadi tanyanya. Nah, kita diklik di sini, Pak, Find and Select ini. Go to Special ya. Ini go to Special. Ini kan ada blank nih. Gitu. Nah, kita klik nih. Klik OK. Nah, kita klik di sini aja nih. Klik di sini aja. Tekan kontrol dulu ya, kontrol, klik. Nah, baru kita masukkan rumus sama dengan sel di atasnya. Klik. Nah, terus kita klik kontrol dan enter secara bersamaan. Nah, gini ya. Kenapa ini referensi? Karena ini praktekkan dulu, Mas. Oh iya. Pelan-pelan Pak Guru. Pak Guru mau cepat pulang. Saya ulang lagi. Yaudah, saya dari Unmerge dulu ya. Ini saya rapikan dulu lah, biar nanti nggak ada ref gitu. Mas Lukas, suatu select tadi yang spesial itu kursornya setelah dia di unmerge. Apa bebas saja kursornya? Oh, di unmerge yang nama. Iya, bebas Pak. Bebas. Oh, jadi dia langsung yang ada tulisan langsung kosong deh, langsung nggak ke blok ya? Iya, langsung ngisi semua nanti Pak. Oke, saya coba lagi ya. Yang buat tadi ngeblok pertama itu loh, Mas. Yang dia ngeblok pertama. Blok dulu itu yang Mas Pak. Yang ngeblok, cara ngebloknya itu. Oh. Kedengeran nggak? Iya, dengar Pak. Ini ya, ngeblok ini ya. Yang ngeblok itu loh. Sudah di unmerge dulu kan? Oh, belum Pak. Ini ya dari awal aja ya Pak. Iya. Kan data awal kan kayak gini ya. Nah, saya blok di sini nih yang akan kita unmerge sampai bawah. Kita klik unmerge ini. Nah, kan di sini kan kosong semua nih, Pak. Ya. Ini kan kosong ya. Nah, kita langsung aja nih masuk ke sini, Pak. Ke Find and Select. Kita ambil kursornya harus di ini ya. Kursornya harus di Pengadilan Negeri Majene itu ya. Di satkernya itu ya. Bebas Pak. Karena kan bebas ya. Itu. Oke. Iya, kita kan cuma pengen ngeklik ke yang blank-blank ini aja toh, Pak. Bebas, Pak. Iya. Oh iya, karena dia milih yang blank ya. Oh iya. Thank you. Go to special, klik blank. Nah, ada semua tuh. Blok dulu Mas tugas ininya. Kalau nggak diblok dulu yang yang kolom A, B, C, D itu kan nanti yang samping-samping juga ikut nanti takutnya juga kena rumus yang sama dengan atasnya seperti itu. Oh iya Pak, bisa Pak, benar Pak, Suryo. Kalau tadi kan nggak diblok kan, akhirnya yang 200 yang samping-samping ini kan. Ya betul Pak. Nah gini ya, biar enak ya. Nah gitu ya. Oh iya. Ngerti aku. Mantul kan. Pantes tadi gue bingung. Saya juga kok lihat banyak ref-refnya tadi. Iya betul. Oke gini aja ya. Jadi kita langsung kontrol, kemudian klik sini di bawahnya ini. Kita masukkan sel di atasnya sama dengan sel di atasnya. Kalau masukin rumus Mas, kontrolnya dilepas ya?
Ya, iya, mau nanya. Iya Mas, dilepas Mas. Oh, jadi pas mau ngetik aja itu kita kontrol dulu ya, baru mau masukin rumus baru dilepas ya. Iya. Lagi. Bisa nggak Mas Hardi? Atau Mas Hardi ini aja deh, yang share screen Mas Hardi aja deh. Gimana? Kalau bisa langsung coba, bagus ini memang harus dicoba sih. Makanya saya bilang tadi kalau nggak dicoba nggak bisa Mas yang kayak gitu. Oke, sama dengan. Ini biasa ya, nggak ada tekan lain ya, klik biasa ya. Nah ini kalau saya nggak saya klik Ctrl dan Enter bersamaan cuma satu ya. Nah ini kalau saya nggak tekan kontrol biasanya langsung hilang. Oh, kontrol itu biar nggak ngilangin blok. Iya betul. Jadi saya panjer dulu kontrolnya, baru saya klik di sini. Nah baru saya klik rumus. Ini. Nah setelah rumusnya ini kayak gini, baru klik kontrol dan enter. Ngerti. Kok nggak bisa? Iya. Ya, yang terblok semuanya itu. Ya, bukan yang kosong saja. Data apa ini ya, Mas? Terblok semua itu Mas Lugas. Ngeblok semua itu. Oh iya, itu semua. Belum di ini ya, di blank dulu ya. Nah, baru di sini kan kontrol dulu. Ikut tuh yang kanan ikut. Yang kanan ikut tuh Mas. Gak apa-apa ini Pak. Gak apa-apa Kan ya. kita cuman mau demonstrasikan aja tuh biar ini ikut semua. Iya. Kontrol. Waktu kita menulis rumus dilepas dulu ya kontrolnya ya Pak. Iya. Sama dengan, nah ini langsung kita klik di sini aja. Baru klik kontrol dan enter secara bersamaan ya. Nah, kayak gini. Itu nggak bersamaan juga nggak apa-apa, Mas. Kontrol dulu, terus baru enter, baru dilepas bisa. Oh, bisa. Ya. Yang penting waktu enter itu kontrolnya posisinya udah pencet, setahu saya gitu sih. Ya, bisa Pak. Izin interupsi. Kalau semisal biar atasnya ref-nya nggak keganti sama nilai aspeknya nggak berubah, mending dari awal semuanya di unmerge dulu aja. Jadinya kan kalau di PPA 1 nanti juga bakal kepake tuh nilai aspek itu berpengaruh di aspek 1, 3 indikator itu, aspek 2, 4 indikator itu nanti bakal kepake. Jadinya kalau nilainya berubah bakal ya rusak datanya gitu. Iya, bisa Mas. Tergantung ini aja sih Mas, usernya sih. Saya cuma ini aja sih mau apa yang ini loh Pep, yang go to special dan blank aja tadi. Jadi nggak sampai ke biar rapi dan seterusnya ya. Ya. Makasih Mas Lugas, sudah ngerti saya. Oh iya Pak, sama-sama Pak. Mungkin saya kembalikan ke Pak Harto ya Pak. Ya, dulu. Baik ya, itu saya kira baru ini ya beberapa trik juga ya di dalam pengolahan data ya, khususnya dengan menggunakan Excel. Kemudian yang bisa di ini juga adalah bagaimana menggunakan data Excel itu untuk sesuatu yang datanya istilahnya dibilangnya dinamis gitu ya. Kita jadi mengupdate itu bagaimana tinggal timpa ya, nanti saat grafik-grafiknya tabel-tabel lain juga ini. Nah, itu juga saya kira perlu juga mungkin kalau sudah ada saya lebih senang kalau sudah yang ini. Atau Mas Haris bisa ini bagaimana di PA1 itu mengolah misalnya katakanlah dari MEB, tidak apa-apa dari MEB ya. Kalau ada permintaan seperti untuk presentasi ya mau nggak mau kan Excel-nya
kita pakai dulu kan itu ya Excelnya ya. Nah, baru nanti di copy ke ini. Nah itu mungkin bisa di ini juga seperti apa di sana. Sehingga seperti ini tadi ya. Ada caranya seperti ini. Nanti di PA1 juga begitu. Nah, nanti kalaupun saya ada yang masih ingat gitu ya, saya sampaikan juga gitu kan. Ya Pak Fir, kebanyakan lupa gitu. Dulu bisa, sekarang lupa. Nah, itu yang saya ini gitu dari forum ini. Memang bagusnya ya nanti datanya di-share dulu yang untuk latihan gitu bagusnya. Jadi langsung dicoba masing-masing kayak workshop sebetulnya ya, belajar bersama lah gitu lah di sesi ini. Nah, dari yang dasar itu nanti ngolah datanya udah baik. Nah, kita lanjut nih mengenal analisis gitu ya. Yang ini diperlukan baik di satu PA2 ataupun PAPK. Nah, ada yang mau share nggak, Mas Haris? Ada? Fokus yang ini dulu, Mas Harto. Yang ini aja kan belum selesai kita. Ya. Ada yang mau ditambahkan lagi, Mas ini, Mas apa? Mas Lugas. Pivot sih Pak, tapi sepertinya sudah pada paham pivot ya, jadi apa skip saja? Pivot paham, kalau pivot belum tentu. Nggak apa-apa Mas Lugas, lupa-lupa juga. Oh, iya. Ada datanya? Bentar. Dari datanya Mas Wisnu saja ya. Boleh di-share tuh Mas Wisnu datanya? Oh silakan. Kok itu. Kalau enggak ini saya ada nih, saya udah bisa nyambung nih. Oh ya, monggo kalau Pak Harto mau main pivot. Ya, saya share datanya. Oh ya. Benar Pak, ini data di SIKP itu ternyata bukan berbentuk Excel ya. Excel Mas, bisa Excel itu Mas. Kenapa Mbak Lucy? Data di SIKP bisa Excel kok setahu saya. Iya, mungkin karena saya pakai ini ya. Bajakan kali ya, Word-nya, Excel-nya. Jadi nggak bisa baca semuanya. Mbak Lucy kayak lemes sekali itu. Enggak ya. Ini saya share aja nih, kalau belum dapat ya. Udah Pak. Ini ya. Nah, ini Pak, udah Pak. Oke, ini data dari SIKP ya. Saya nggak perlu memperlihatkan bagaimana kita ngambil data di SIKP ya, karena tinggal download sebenarnya. Sini langsung aja. Kita pengen data dari SIKP ini kita olah biar lebih enak bacanya dan lebih gampang analisisnya. Ini kan masih data mentah ya. Belum digoreng, belum dikasih kecap dan teman-temannya. Oke, jadi kita bikin ini, dipivotin aja. Langsung kita blok aja semuanya. Kita klik di sini, insert, pivot table ya. Kita klik new worksheet. Nah, main pivot itu kan kita cuma ini aja ya, pinter-pinter kita bagaimana kita naruh di filter atau kolom atau value dan row sesuai dengan apa yang pengen kita cari ya. Nah, di sini saya pengen misal mau nyari berapa total debitur di Sulbar. Kita masukkan aja nama bank di sini di row. Terus kita pengen tahu di bank BNI itu ada totalnya berapa. Nah, kita value-nya itu di sini aja, taruh di sini. Semua yang berhubungan dengan angka kita taruh di kolom value. Nah, cuman di kolom value ini data di sini tuh berupa
sum ya, total ya. Terus kita bikin ini jadi number biar enak dilihat. Kita kasih spread. Nah, kayak gitu. Jadi di BNI Syariah itu ternyata ada 23 debitur dengan total 3M yang masih outstanding itu segini, dan rencana kreditnya itu ternyata ada 3,3. Terus kalau kita pengen tahu itu di daerah mana aja, apakah di Majene, apa di Sulawesi, kok di Sulawesi, apa di Polman ya, taruh aja di kode nama wilayah bisa di sini, bisa di sini. Nah, kayak gini ya. Atau kita pengen tahu di Majineto, ya. Majineto. Nah, kita bikin wilayah itu di filter. Kita ambil Kabupaten Majineto. Nah, ternyata di Kabupaten Majineto itu cuman ada segini. Paling banyak itu Bank BRI dengan total penyaluran 60M, masih outstanding itu 51, dan rencana kredit itu 44M. Terus kita pengen tahu ini tuh kur ini tuh untuk apa aja gitu. Untuk kecil, mikro, super mikro. Nah, ini untuk nama pekerjaan-pekerjaan yang dia itu ngambil pinjaman di kur ya, kayak gini. Terus misal kita pengen tahu ini tuh cuman oh ya, kita ini totalnya di awal ini kan sebenarnya ini ada ini ya, nggak ada tahun ya, karena saya tadi nggak ngambil. Kalau di sini tuh ada tahunnya, ini kita asumsikan tahun 2021 toh. Saya rasa itu aja Pak Harto di pivot. Nah, ada sebetulnya yang bisa ditambahkan itu. Misalnya katakanlah berapa persen, katakanlah outstanding ya, outstanding itu sisa ya. Berapa persen outstanding dibandingkan dengan penyalurannya, kan nggak ada tuh di sana. Bisa ditambahkan itu. Main rumus Pak? Ya, jangan di ininya juga, di pivotnya, karena kalau rumusnya ditambah di sana, nanti kalau main rumus begitu nanti ditambah tuh ininya apa namanya di row labelnya itu ya di rows-nya, dia rumusnya kan nggak ikut nambah gitu. Oh iya. Atau main rumus di sini dulu, baru kita pivotkan. Nanti atau bisa, langsung dari sini. Nanti bisa beda gitu. Coba kalau mainkan rumus di sana, nanti kita lihat ininya ya. Ada di pivot, ini teman-teman ada yang pernah pakai nggak itu? Untuk menambah kolom yang bisa nggak ada di ininya, di raw datanya nggak ada. Misalnya persentase, termasuk kalau di PA1 ya, di MEB itu kan nggak ada, misalnya persentase nggak ada tuh, realisasi dibagi pagu gitu ya. Nah itu bisa ditambahkan di ininya. Sehingga ketika dia di analisis ininya ditambah gitu, di rows-nya ditambah, nah, persentasenya juga ikut gitu. Ada nggak? Pernah? Nah, kalau nggak ini balik ke ininya, balik ke Excel-nya, di-share lagi ya. Ini juga di PS1 saya kira juga mungkin ini kalau belum pernah ya. Silakan diklik di ininya, di apa ini namanya, di worksheet-nya, diklik di dalam ininya ya. Kan ada di situ ini ya, di analyze, kalau nggak di data di analyze gitu ininya, di analyze ya. Nanti ada calculated itu loh, calculated apa istilahnya itu, menunya itu.
Saya lupa. Fit list coba, fit list di fit list. Field slicer ini, Pak. Oh, ini ya. Nah, sebentar, lupa menunya ini. Kalau nggak ini sendiri. Coba di data. Oh, nggak ada. Ya, benar dianalisa tadi, analyze. Nah, coba ini fill item and set itu. Ya, fill item and set, klik. Nah, ada kan calculated fill gitu. Bukannya pilih refresh, Mas? Ya. Bukannya refresh sudah. Nah, nanti bisa ditambahkan name-nya apa nih? Tulis saja name-nya persen, field satunya ditulis. Field tulis persen misalnya. Tulis saja apa saja sini. Nah, jadi diformulakan di bawahnya itu, formulakan. Tidak apa-apa, jangan panjang-panjang. Boleh lah. Ya, formulanya ya dihapus. Klik yang bawah yang mana mau dipersentase. Jumlah outstanding, klik. Insert field-nya dibagi gitu. Dibagi dengan jumlah penyaluran, insert field. Nah, add. Ya, oke ya, Pak. Oke, sudah. Nah, itu kan muncul di sana dia. Nah, coba dipresentasekan. Ininya persentase formatnya. Di blok dulu, di blok. Ya, itu salah satu cara sebetulnya untuk ini. Nah, jadi kalaupun di sana di kiri ditambah, itu dikecilin aja, kolomnya dikecilin, judulnya terlalu panjang lagi. Nah, coba sekarang di row-nya ditambahin apa yang lain kayak seperti tadi jenis kreditnya gitu ya. Maka dia akan menyesuaikan gitu. Yang row labelnya coba ditambahkan apa jenis kredit tadi ya, mikro apa itu tadi? Jenis kredit ya, nama skema itu, Pak. Ditambahkan. Nah, dia akan menyesuaikan gitu di sini. Persentase. Nah, kalau mau sekalian itu formatnya biar kita nggak ngatur-ngatur, itu bisa diatur di sininya kan, di value-nya itu. Di value-nya ya. Nah, itu di situ diatur. Number-nya, apa namanya? Oh, bukan, number format. Ya, bisa langsung diatur di situ. Oke, nah gitu ya. Nah, ini juga untuk yang ini sangat berguna itu kalau untuk apa namanya persentase penyerapan juga ya di PA1 gitu ya. Sehingga ketika nanti mau membuat pagu realisasi termasuk ditambahkan dengan secondary axis ya untuk penyerapannya itu bisa langsung ini otomatis gitu ininya. Ini tentu mungkin bisa jadi berbeda kalau kolom ini ya, kolom penyaluran ditaruh di raw datanya. Nanti bisa jadi hasilnya berbeda itu ininya. Karena dia jumlah dulu baru dipersentasekan gitu. Bukan menjumlah persentasenya gitu. Ya, mungkin ini teman-teman yang belum pernah pakai ini nih berguna termasuk kalau misalnya apapun lah mau buat formula, misalnya realisasi bulanan kan di MEB itu kan ada realisasi bulanan Januari Februari ya sampai Desember, misalnya mau nyari per triwulan berapa angkanya tinggal ditambah triwulan 1 berarti Januari tambah Februari tambah Maret. Nah, kita bisa tambahkan kolom TW1 gitu kan. Nah, TW2 juga begitu. Ini salah satu mungkin yang belum pernah pakai. Nah, itu juga berguna ininya. Ya, di PA1. Baik, itu yang mungkin tambahan yang jarang dipakai. Terus nah, itu yang tadi saya pikir nanti dengan ini pivot ya. Nah, kalau katakanlah ini kita bikin sampai Mei. Nah, begitu nanti datanya katakanlah diminta lagi di bulan Juni ya, sampai tanggal 30 katakanlah. Nah, bagaimana langsung itu raw datanya ditimpa. Nah, di sana tinggal refresh saja gitu ya.
Nah, kalau yang begitu di raw datanya usahakan itu dibentuk dalam format table gitu. Di format table nah, kalau balik lagi ke Mas Lugas, balik ke Excel-nya lagi. Waduh, sudah saya close, Pak. Ini ada sedikit waktu ya, sambil nunggu setengah 4 asar ya ininya. Saya tambah sedikit ya. Ininya. Sudah dihapus ya Mas ini ya? Ini Pak, soalnya data yang dari ini tadi itu. Ini ya, saya sudah dapat nih. Oh ya. Kelihatan ya, Mas Haris. Ini datanya Mas Haris nih. Biasanya, ya. Jangan lupa apostrofnya itu kalau maybe ini satu yang seringkali tidak bikin nyaman. Ini apostrofnya diganti semua dulu gitu, ya. Sebelum dijadikan laporan gitu ya, ininya. Ini dulu sering ininya, walaupun ya tidak ini ya, tapi kelihatan inilah gitu ya. Nah, kalau ini usahakan kalau ini dibuat format stable dulu gitu. Nah, format stable itu di sini. Ya, misalnya ini ya. Nah, dia kalau format stable dia langsung ngerin sendiri biasanya sampai bawah ya. Nah, kalau nggak perlu berarti ininya bawahnya dihapus. Ini kan nanti kita dapat. Nah, ini enaknya kalau ini tinggal narik gitu. Kalau nanti datanya terini juga apa namanya nambah gitu ya. Nah, kadang-kadang satu nih kalau di MB, kalau ada yang tahu nggak Z begini nih kenapa ini? Di MB itu sering muncul nih ini nih. Data suspend katanya nih. Minus nih realisasinya. Tapi nggak ada nama itunya juga ya Pak, kabupatennya? Nggak ada nih, justru nggak lengkap ya ininya. Nah itulah Pak. Jadi kalau memang nggak ini ya kita atur sampai sini saja. Jadi ini sekalian ngatur range untuk ininya, ngatur range apa namanya? Blokir itu maksudnya apa Pak? Ya? Blokir itu maksudnya apa Pak? Datanya ininya anggarannya diblokir di DIPA-nya. Oh gitu ya. Dari pusat ya gitu Pak? Ya dari DIPA-nya memang. Ya. Oh itu karena ada blokir itu karena revisi apa gimana Pak? Karena persyaratan waktu pengajuan DIPA itu nggak lengkap Mas, biasanya gitu. Oh gitu ya. Banyak sebab itu biasanya. Iya datanya nggak ininya, data pendukung nggak lengkap atau apa ya. Jadi tadi kan ini, nah enaknya kalau sudah dibuat table, kita nggak perlu ngeblok gitu, ditaruh di mana saja bisa gitu. Ya kursornya nih, yang penting ada di dalam sini gitu. Ya langsung pivot table kan. Ada yang langsung ngeblok nih semua nih, karena menunjuk satu sel saja dia menganggap sudah menunjuk semua ke bawah ya. Kalau sudah jadi table gitu ya. Tinggal kita pilih. Ya boleh inilah. Ini ya. Terus pagu realisasi. Nah ini yang tadi saya bilang kalau kelihatan. Kalau menambah ini tadi ya, menambah apa itu namanya? Persentase. Nah, ya. Persen. Penyerapan. Realisasi bagi pagu. Oke, ini jeleknya kalau dia nggak diatur di sini nih, berubah lagi. Nah.
Nah, nanti kalau misalnya ini apa namanya query lagi gitu ya, nambah datanya di sini, atau ini saya kopikan dulu dah. Ini anggap ini datanya lebih sedikit. Saya kopikan ke ini yang lain. Nah, ini data aslinya yang masih tadi ya. Anggaplah ini tadinya datanya cuma sampai segini nih, sampai tanggal 28 gitu ya. Nah, belum. Nah, tanggal 30 nanti. Ini tanggal 30-nya. Oke, kita refresh dulu. Ya, angkanya segini. Jadi pada saat nanti running pada tanggal berikutnya, seminggu berikutnya atau bulan berikutnya gitu ya. Karena ini kan tinggal limpah di sana. Katakanlah ini di file lain lah ya, file keluarannya dari ini, dari apa namanya, MEB ya, tinggal di blok. Nah ini transisi navigasinya juga kalau bisa. Nah ini belum dirubah. Langsung ke bawah ya, di copy biasa. Misalkan di sana, langsung saya timpakan ke sini. Nah dia enaknya dia langsung menyesuaikan ininya, range-nya gitu, apa namanya, range dari tabelnya itu, dari apa data yang kita pilih gitu. Dia milih sendiri sampai dengan yang terakhir. Nah, tinggal nanti di ininya di pivotnya tinggal diupdate, di refresh gitu ya. Nah, ya. Nah, ini kalau sudah dibuat ini kan enak buat kalau mau dengan table, dengan apa namanya, dengan pivot chart-nya itu. Pivot chart-nya ini kan. Nah, jadi ini kan enak, tinggal merubah jenis datanya, jenis ininya, grafiknya, jadi apa combo gitu ya. Ini secondary gitu kan. Nah, karena ini di bawah dia kategori, ya kurang cocok kalau ininya garis. Ya. Nah, sekali lagi jangan lupa ininya yang kemarin kita ini saya ingatkan ya, buat ininya dalam apa kalau 12 itu dalam billion gitu ya. Nah, atau triliun. Nah, gitu kan. Nah, kalau ini karena dia adalah bukan time series data, sebaiknya yang garis ini kita hilangkan saja, kita nggak kasih garis, jadi tinggal ininya saja, tinggal apa namanya, apa titiknya saja gitu. Tinggal markernya saja, nah, tinggal markernya saja. Markernya kita buat, nah ini warnanya merah lah misalnya. Baru kalau silakan kalau mau nambahkan ini, nambahkan apa itu namanya, label. Nah, jadilah ini kan. Tinggal silakan diatur ininya. Nah, gitu dan seterusnya. Nah, ini enaknya tadi saya sampaikan kalau dia bentuknya table. Jadi besok lagi diminta Pak Kanwil, ini tinggal timpa saja.
tinggal ini timpa, ya. Running lagi mungkin sudah 600 atau 700 baris, tinggal timpa, dan ini biasanya langsung menyesuaikan dia kalau table itu. Nah, dia langsung menyesuaikan ke yang pojok kanan bawah. Ya, kalau mau pastikan silakan gitu ya. Terus setelah itu tinggal di refresh saja. Nah, sudah tinggal copy kan ininya. Jadi mungkin itu tambahan dari saya ya, ininya ya tadi ada calculated field ya untuk menambah kolom-kolom ini data baru yang berasal dari formula dari field yang lain gitu. Baik, hampir setengah 4, ada pertanyaan teman-teman? Izin Pak bertanya Pak. Ya. Kalau ngeganti nama tabel, nama kolomnya itu gimana ya Pak? Kalau dia udah jadi pivot. Soalnya kan ini masih ada sum of gitunya. Ya, ini memang sedikit ini ya. Karena ini menunjukkan ininya kan jenis rekamnya kan sum atau count gitu. Sebetulnya bisa ditimpa langsung di sini atau alternatif keduanya ya mau nggak mau kita buat sendiri di sini. Tabel bayangan gitu. Tabel bayangan di sini gitu. Tapi nanti ininya dari sini gitu kan. Itu sih ininya. Oke, siapa tahu Pak Harto tahu cara ngubah itu tanpa harus sopas lagi. Ya. Itu memang saya juga masih nyari nih teman-teman, kalau ini boleh gitu. Nah, kalau sudah jadi template, sebetulnya pivot-pivot ini bisa ditambahin di sini kan. Ini untuk yang apa jenis ini ya, atau sumber apa ini istilahnya ya, jenis belanja lah, jenis dana gitu ya, di jenis gitu ya. Nanti bisa ditambahkan yang lain, lokasi mungkin kan, sehingga ininya tetap sudah nanti begitu diganti satu, di sini diganti, langsung tinggal refresh all aja semua, gitu, tinggal refresh all semua kan di sini untuk semua ini, semua sheet gitu. Tinggal copy ininya gitu. Nah itu mungkin barangkali, mungkin saya yakin teman-teman sudah melakukan. Gitu. Tapi kalau belum gitu ya, kita terus mencari jalan gitu ya, mencari cara agar ketika diminta itu tidak lama gitu ya, bisa lebih cepat ya. Kita juga bisa lebih inilah gitu ya, enak kerjanya kan gitu. Pak Harto. Ya. Gimana kalau misal kita nggak bikin PPT, Pak? Kita sediakan aja apa ya istilahnya? Kayak misal data Google Studio itu ke Pak Imi, Pak. Jadi waktu Pak Imi mau presentasi itu tinggal lihat aja di data Google Studio. Jadi kita nggak perlu bikin PPT, tinggal update data aja gitu, update data aja gitu, Pak. Ya bisa juga itu di ini ya. Apa nggak Google Studio apa Google Site atau apa itu istilahnya ya? Google Data Studio. Nah, bisa saja. Jadi nanti mungkin yang perlu diyakinkan di tempat yang baru kan, di tempat mau presentasi itu kan ada internetnya, itu aja sih. Kalau kita basisnya ini ya, basisnya. Bisa download PDF-nya sih Pak nanti. Ya, boleh itu silakan, saya juga setuju. Jadi semacam dibuat dashboard itu mungkin tidak banyak gitu ya. Ya, jadi kita tinggal berapa yang katok aja. 6 gitu ya, 6 grafik atau 6 campur dengan tabel gitu ya, baik itu data dari PA1 APBN maupun data dari PA2. Nah, dari situ sebetulnya kan bisa cerita. Nah, bagi kita yang menyusun, yang tahu datanya sebetulnya dengan itu bisa cerita segala macam. Nah, tapi kalau bagi ini kan kadang-kadang itu kan, kalau nggak tahu asal-usulnya nggak bisa cerita dia, nggak bisa bunyi gitu, tabel atau grafik itu gitu. Memang nanti di briefing Pak Harto sama Pak Firbana dulu berarti. Jadi kan harus ada yang ini kan gitu. Bagusnya memang cukup dengan tabel ya, satu grafik ceritanya bisa macam-macam gitu. Tapi kan kalau ini kan belum tentu ini. Gitu. Itu ininya. Itu ya, ada lagi? Oke, boleh Pak Harto. Mas Lugas bisa dimulai gitu ya membuat itu. Nah,
Boleh Pak, nanti kalau ini saya coba perlihatkan prototipenya dulu ya. Sementara kita nunggu websitenya Pak Budi yang juga ini ya. Pak Budi ya gini juga kan? Dulu juga. Apa saya ini ya? Tapi nanti kayaknya Pak Budi ya. Kemarin sudah dicoba diimplementasikan. Misi Pak Harto. Ya. Tadi untuk set table-nya gimana Pak? Yang di pivot, yang di data mentahnya? Di raw datanya ini ya? Tinggal, ya, yang di raw datanya. Nah, kalau ini, nah, mana tadi aslinya? Nah, ini ya aslinya ya, ini yang belum dibuat ini. Oh, sudah ya. Coba saya save as ya. Oh, nah. Coba saya save dulu ya, biar aslinya nggak hilang. Nah, ini saya ambil lagi yang tadi ya. Saya pick lagi yang tadi. Ini data aslinya. Ya. Sebetulnya kalau dia sudah ini ya, struktur dan formatnya sesuai dengan apa namanya? Struktur data itu ya, dalam artian baris pertama satu baris itu adalah ininya apa judul kolomnya ya, fieldnya ya. Ini bisa kita hapus ya. Di Excel itu kalau pernah dulu ada yang pernah belajar Lotus, ada yang namanya menu untuk bisa cepat gitu. Pakai slice. Tapi harus apa ini? Nah, kalau ini sudah form ini artinya tidak ada. Ini kan ada yang lain ya, ada yang merge ya. Ini sih Pak, gambarnya berhenti di iya, di saya juga berhenti, Pak. Oh, berhenti. Karena azan dia tahu kayak gini. Karena lagi azan jadi berhenti dulu. Masih, Pak. Coba di share screen ulang, Pak. Kliknya share screen ulang. Saya stop dulu ya. Ya, ini ya tadi bentuknya ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Tadi saya selalu ingat dengan apostrof ini saya. Oke ya. Nah, ini karena ada ini ya, ada kosong mungkin ya biasa dihapus dulu ya. Sebetulnya kalau dia ini bisa langsung di format stable ini gitu. Ya. Format stable. Tapi kalau mau yakinkan kita atau hanya ingin sampai tertentu saja ya kita blok dulu gitu. Ya. Tapi kalau strukturnya sudah rapi seperti ini, langsung kita format stable aja gitu. Nah. Ya. Format stable menunya ya. Oke gitu ya. Nah, kita memastikan sampai mana di bawah tinggal diatur saja kalau memang yang bawah ini kan total tidak perlu ikut nih. Ya, kita pindahkan saja biasa di click and drag gitu ya. Nah, ini kalau ini biar nggak ini dihapus saja lah gitu. Oke, ini kalau mau sampai di atas ya tinggal digeser aja sampai sini misalnya. Ini nggak mau ikut dihitung ya digeser aja. Ya, ini kalau mau dihapus juga lebih aman bagus. Ya, nah gitu. Jadi ketika kita insert pivotnya itu nggak perlu lagi ngeblok gitu. Cukup ditaruh di dalam ini aja, di dalam tabelnya saja. Nggak perlu diblok. Itu ya. Nah. Pak, tadi ada yang ZZZ itu ya? Itu enggak ada yang nggak ada angkanya ya, yang baris yang ZZ tadi di bawah, Pak. Coba diunduh tadi, Pak. ZZZ. Datanya ngantuk Mas Ardi. Ya, ini. Yang itu Pak, itu kan ada yang ada nilainya Pak, ada yang nggak ada. Itu kenapa ya? Nah ini dari sananya, dari apa namanya? Dari MEB-nya.
Kalau yang itu Pak, yang minus 7 juta itu udah saya lapor tuh Pak sama sama KPPN Mamuju. Memang ada transaksi itu Pak, suspend. Tapi salah suspend itu di data suspend ini. Ya. Tapi itu yang lainnya kok nggak ada angkanya Pak ya? Ya entah mungkin salah apa ya. Kalau di Omspan yang muncul cuma satu ini Pak, yang ada di Omspan yang 7 juta ini. Maybe itu dari Omspan juga ya Pak? Dari SPAN datanya. Mungkin pernah ada salah atau batal atau apa ini kemungkinannya gitu. Ngaruhnya ke Mas Ardi nanti ya di LPG-nya ya? Itu ya. Di LK-Bunnya ngaruh nanti. Iya. Nah ini perlu ditelusuri nih Mas Ardi nih kayak gini-gini. Tanya aja pernah nggak transaksi ini? Memang ininya 0 sih, enggak ganggu gitu. Tapi kalau yang kayak ini ada angkanya. Saya lajar pasti muncul tuh yang minus 7 juta. Cuma yang lain kan 0 nih, enggak masalah iya, sih. Ya itu. Tapi itu kok ada muncul ZZZ itu Pak ya, di jenis belanjanya ya? Ya kode ininya. Mungkin salah ini mungkin. Baik, ada pertanyaan? Bisa. Mas Haris pernah pakai itu? Calculated field ini? Dibuat baru ini Pak. Baru tahu ini Pak. Nah, silakan nanti dicoba dan lihat kalau ini lebih manfaat. Saya kira untuk data-data dinamis yang sering berubah lebih mudah kalau pakai di table, nanti ketika update-nya lebih mudah. Nah, terus siapkan sheet-sheet yang biasa diminta Pak Kakak itu atau yang sudah biasa kita buat presentasi. Oke ya, cukup sore ini karena sudah adzan juga, ini kebetulan dan 3:30 kita akhiri. Terima kasih Mas Lugas atas sharingnya hari ini. Sama-sama Pak. Minggu depan siapa boleh ininya? Sih kalau udah negatif. Ini saya sebelum sama-sama kita review ini laporan kita KFR maupun RPA. Mana-mana yang perlu kita lihat gitu ya. Itu kalau nggak ada pertanyaan, langsung saya tutup saja ya. Terima kasih teman-teman semua ini dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih. Saya end meeting ya. Cepat sembuh Pak Budi. Ya, makasih Mas. Pak Budi gimana kabar? Ya, masih sesak sedikit Pak. Ya, capek kalau ngomong banyak. Ya, nggak apa, istirahat dulu. Superman. Pak Fajar muncul juga. Pak Fajar. Pak Kabu ini ngintip ini. Kita mau tadi perhatikan tapi jangan ngerti-ngerti, jadi mendingan saya perhatikan dari jauh saja. Mau tutup warung ya? Udah adzan dipanggil masjid itu. Ya. Salam sama Pak Imam ya. Ya, itu ditanyain itu Pak sama Pak Masdar itu yang sering adzan itu. Bilang saja Isman. Enggak ada absennya Mas Arto. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum.